teman-teman semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita semua untuk bergabung bersama di hari ini, pagi ini, yaitu di kajian online yang diadakan oleh Madinah Center yang berjudul Bolehkah Aku Bersedekah dengan Pay Letter? Pertama-tama ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu untuk pertama-tama kita kenalan dulu nih sama Madinah Center, sama saya, terus sama narasumber kita. Perkenalkan, nama saya Weni Afrika, saya dari Madinah Center. Madinah Center sendiri adalah lembaga yang merupakan lembaga yang spesifik dalam pembelajaran Al-Quran, Bahasa Arab, dan pengetahuan keislaman. Madinah Center ini merupakan bagian dari Sofyan Group, yaitu Sofyan Corporate, di mana perusahaan Sofyan Corporate ini telah 20 tahun bergerak di bidang pendidikan, industri, properti, dan ekonomi syariah. Salah satunya adalah yang cukup terkenal adalah Sofyan Hotel. Jadi Madinah itu ada di bawah naungan Sofyan Corporate. Selanjutnya untuk tema kita untuk narasumber sendiri yaitu Bapak Tuan Guru Haji Ustadz Sofyan Sauri SPD yang merupakan guru di masjid, salah satu guru di Madrasah Istiqlal. Beliau merupakan lulusan dari salah satu pondok pesantren di Mekah. Jadi kita narasumbernya ini adalah seorang ahli di bidangnya yaitu fikih. Maka dari itu kita di sini memberi kajian ini sebenarnya bentuknya lebih ke sharing ya. Jadi Pak Ustadz Sofyan Sauri ini memberikan ilmu dan pengetahuannya untuk kita semua yaitu terkait fikih dan bagaimana dari pay letter sendiri kita digunakan untuk bersedekah, gimana sih itu akan dibahas oleh ahlinya ya. Jadi nggak usah ini, pasti semuanya pada berpikir nih, pada bertanya-tanya apa sih, maksudnya pernah kepikiran nggak sih sedekah tapi pakai pay letter? Kita juga pasti maksudnya pada penasaran kan, gimana sih kok sedekah bisa pakai pay letter gitu. Nah, di sini dibahas, kita ngebahasnya secara dalam perspektif fikih gitu, dibahas langsung oleh ahlinya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, untuk singkatnya kajian online-nya segera dimulai ya. Untuk Pak Ustadz Sofyan Sauri, silakan, waktu dan tempat dipersilakan untuk melanjutkan kajiannya. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan lembaga Madinah Center dan jajarannya, yang saya hormati para peserta kajian fikih kontemporer yang bertema bolehkah aku sedekah dengan pay letter. Sebelum itu kita bersalawat ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya muliakan, sedikit mengenai selawatnya, karena ini bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk gembira dalam
ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ini sebagai pembukaan saya, mukaddimah saya. Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Abbas, di sana kata rahmatihi itu ditafsirkan dengan tafsiran ay bi irsalir rasul sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad dengan karunia, qul bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa bidzalika falyafrahu, maka bergembiralah. Jadi orang yang bergembira dengan lahirnya, dengan diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang-orang yang beruntung. Kata seorang ulama dalam salah satu kitab oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Makki al-Hasani, muhandits dari Mekah. Sekarang beliau mempunyai generasi, anaknya namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi al-Makki al-Hasani. Beliau mengutip di dalam kitabnya perkataan Imam Syamsuddin ad-Dimashqi. Kata beliau, "Idza kana hadza kafiran ja'a dumuhu yudahu fil jahim muqallada. Ata annahu fi yawm al-ithnain da'ima yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada. Fama dhannu bil 'abdi alladhi tula 'umrihi wa sururan bi Ahmada wa mata muwahhida." Abu Lahab saja yang sudah ada jelas, Abu Lahab saja yang sudah terang-terang ada siksanya fil jahimi mukhallada, di dalam neraka jahanam akan mukhallada, kekal. Itu digambarkan dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Tapi bisa diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena dia gembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, "Fama dhannu bil 'abdi alladhi tula 'umrihi." Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bergembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad wa mata muwahhida, dan meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah taala. Jadi tema yang ditentukan oleh panitia itu sebenarnya tema yang sangat berat, karena ini fikih kontemporer. Karena Grab itu tidak ada zaman Nabi, itu juga zaman sahabat, tidak ada Grab, tidak ada Gojek, tidak ada Traveloka dan lain sebagainya. Baru-baru ini Grab dan lain sebagainya itu muncul. Makanya ini masuk dalam fikih al-mu'asir atau kontemporer. Hadirin yang saya muliakan, yang saya hormati, muamalah pay letter ini termasuk mimbabil muamalah, yang dimana muamalah ini dibahas jauh-jauh oleh para ulama kita. Bahkan ada satu ulama yang mengarang satu kitab yang membahas khusus tentang muamalah, yaitu Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, seorang ulama Madinah, ya, sesuai dengan nama ini ya, Medina Center. Jadi ulama yang mengarang kitab ini, beliau belajar di Madinah. Nama kitabnya At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Beliau menulis tentang buyuk atau muamalah. Dalam bab muamalah, para ulama membuat kaidah. Asal daripada muamalah itu al-ibahah. Al-aslu fil muamalati atau fil asya'i al-ibahatu. Asal daripada muamalah itu adalah boleh.
illa ma dallat dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil mengharamkannya. Ini salah satu kaidah ulama yang mempunyai makna yang sangat luas. Al-aslu fil muamalati al-ibahatu. Asal daripada muamalah seseorang itu al-ibahah, boleh. Illa ma dallat dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jika ada dalil yang mengharamkannya, maka menjadi haram, tidak boleh lagi begitu. Berbeda halnya dalam bab ibadah. Kalau dalam bab ibadah, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Kalau dalam bab ibadah, asalnya adalah haram. Illa ma dallat dalilu ala ibahatihi, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Jika ada dalil yang membolehkannya atau mensunahkannya, maka tidak menjadi haram. Berbeda lagi dalam af'alun nabi. Ya, kalau dalam af'alun nabi, para ulama di dalam salah satu kitab usul fikih, al-aslu fi af'alin nabi al-iqtida. Asal daripada perbuatan nabi al-iqtida'u, yaitu untuk diikuti oleh kita sebagai umatnya. Illa ma dallat dalilu ala ikhtisasihi, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Nah, seperti nikah lebih dari 4 orang itu haram bagi kita sebagai umatnya. Kalau untuk Nabi boleh. Tapi itu dilakukan Nabi bukan berarti boleh bagi kita sebagai umatnya. Haram bagi kita. Karena itu merupakan khususiat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah kaidah dalam muamalah. Dalam muamalah sekali lagi alal ibahah, asalnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Para ulama dalam membuat kaidah yang tadi itu tidak asal-asalan. Mereka membuat kaidah itu dari ilmu yang mereka punya, dari ilmu yang mereka kaji. Ya, salah satu yang menyebutkan itu ada seorang ulama. Jadi kaidah usul fikih yang tadi itu timbul dari firman Allah atau kisah Nabi Adam yang ada di dalam surah Al-Baqarah itu. Nah, kaidah yang itu yang al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ma dallat dalilu ala tahrimihi. Kaidah itu dibuat ulama melalui ayat Al-Qur'an yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Mana ayatnya? Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ada yang bertanya itu siapa? Dira Yulis. Nanti Dira ya. Setelah kajian baru ada pertanyaan. Itu. Oke, kaidah yang tadi itu terambil dari ayat yang saya baca tadi. Allah memerintahkan Nabi Adam alaihi salam untuk tinggal bersama istrinya di surga. Dan Allah mempersilahkan Nabi Adam alaihi salam untuk memakan apa saja yang ada di surga itu. Tapi lanjutan ayatnya, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan sampai engkau wahai Adam untuk mendekati pohon ini. Itu tahrim itu. Karena ada larangannya. Asalnya dibolehkan segala sesuatu yang ada di surga itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk pohon ini la taqraba hadhihi syajarah. Lalu muncullah kaidah yang tadi, al-aslu fil asya al-ibahah illa ma dallat dalilu ala tahrimihi. Nah, bagaimana dengan pay letter? Ini yang kita kaji untuk pertemuan ini. Apakah dia termasuk riba atau tidak? Jika dia termasuk riba, maka bagaimana hukum bersedekah dengannya? Kalau tidak riba, ya tidak ada masalah. Karena sedekah itu kan merupakan anjuran Allah, anjuran Rasulullah, anjuran syariat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, di dalam satu ayat.
Anfiqu itu salah satu perintah tentang sedekah. Kata Imam Tontowi dalam tafsirnya Al-Wasit, kata anfiqu itu bisa bermakna sedekah wajib, bisa juga bermakna sedekah sunnah. Ai tasaddaqu mimma razaqnakum, bersedekahlah dengan sebagian apa yang kami berikan kepada kalian. Makna sebagian itu saya ambil dari kata min. Kalau dalam gramatika Arab, min itu bermakna litab'id, yang bermakna sebagian. Bersedekahlah dengan sebagian apa yang kami berikan kepadamu. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah pay letter itu termasuk riba atau tidak. Nah, makanya perlu kajian tentang riba. Apakah pay letter ini ada transaksi yang sama, yang sesuai dengan riba atau tidak. Itu yang sebenarnya yang menjadi inti dalam kajian fikih kontemporer siang hari ini. Yang pertama, apa itu riba? Riba itu dalam bahasa az-ziyadah, tambahan. Kalau dalam syariat, ini mempunyai definisi yang banyak, tapi saya mengambil yang paling pendek saja di dalam kitab Tawdihul Ahkam fi Syarhi Bulughil Maram. Nama kitabnya Tawdihul Ahkam, syarah daripada Bulughul Maram. Apa riba itu secara syariat, secara fikih? Ziyadatu syai'in makhsusin. Melebihkan sesuatu yang khusus. Itu riba secara syariat. Kalau kita ambil isi yang ada di dalam Tawdihul Ahkam. Sehingga para ulama kita membuat rangkuman atau sejenis, kalau bahasa kita sekarang PowerPoint gitu, PPT. Ini di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, ya. Apa yang menjadi kesimpulan para ulama tentang riba ini? Di dalam bab riba ada istilah barang ar-ribawi, barang yang berpotensi riba, seperti emas atau perak atau at'am, seperti gandum, beras, dan lain sebagainya. Katanya di dalam kitab ini, idzakhtalafal jinsu yushtaratu syarton. Apabila suatu benda itu berbeda jenisnya. Saya ulangi, apabila benda itu berbeda jenisnya. Contoh emas dengan perak atau emas dengan beras. Supaya tidak terjadi riba jika berbeda jenisnya, maka disyaratkan dua syarat. Apa yang dua syarat itu? Pertama, al-hulul. Apa itu hulul? Bi ayyakuna halan bihalin, kata ulama. Harus serah terimanya secara kontan. Harus langsung. Tidak boleh yang satu menyerahkan sekarang, nanti sore diserahkan. Nah, itu tidak boleh, tidak hulul. Berarti kalau ikhtalla syartum minhuma haruma wa kana riban. Kalau satu saja dari yang dua syarat ini tidak ada, tidak tertunaikan, maka terjadilah riba. Itu yang pertama, harus hulul, harus diserahkan secara langsung. Yang kedua harus at-taqabud. Apa itu at-taqabud? Ai fi majlisil aqdi, harus diterima pada majelis akad, pada tempat akad itu. Tidak boleh dititip-titip begitu. Ini gambarannya, kuncinya supaya tidak terjadi riba. Idzakhtalafal jinsu, apabila jenisnya berbeda, seperti emas dengan perak atau perak dengan emas atau perak dengan beras dan lain sebagainya. Supaya tidak terjadi riba, maka disyaratkan yang dua itu. Yang pertama al-hulul. Apa itu hulul? Harus serah terimanya secara langsung. Tidak boleh muajjal. Tidak boleh satunya ditunda, satunya ditunda. Begitu. Kemudian syarat yang kedua harus taqadub. Menerimanya itu pada majelis akad. Pada tempat serah terimanya. Tidak boleh satu di sini, kemudian satunya di tempat lain. Tidak boleh. Kalau seperti itu, maka terjadi riba. Ini idzakhtalafal jinsu, apabila jenisnya berbeda.
Bagaimana dengan sesuatu yang jenisnya sama, seperti emas dengan emas, uang dengan uang, kemudian perak dengan perak, atau beras dengan beras? Bagaimana supaya tidak terjadi riba? Katanya di sini yushtaratu salah satu syurut. Maka disyaratkan 3 syarat supaya tidak terjadi riba. Yang pertama al-hulul, seperti yang di atas tadi yang saya jelaskan, harus hulul, terimanya secara langsung. Yang kedua at-taqabud, terimanya itu pada majelis akad. Yang ketiga supaya tidak terjadi riba, al-mumasalah, harus sama takarannya, harus sama wazannya. Contoh, 30 gram emas, kemudian ditukar dengan 40. Terjadi riba apa enggak? Terjadi riba. Kenapa? Karena ada lebih. Nah, tadi supaya tidak terjadi riba, maka disyaratkan al-mumasalah, wazannya sama, takarannya sama. Ini kalau idittahadal jinsu, apabila jenisnya itu sama. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Lalu bagaimana dengan pay letter? Saya izin share screen Mbak Weni ya. Ya, silakan Pak. WA-nya belum kok ya. Oke. Sebentar. Air teh segelas. Aku biasalah. Oke. Nah, ini kitab Tawdihul Ahkam. Jadi untuk mengkaji apakah pay letter itu termasuk riba atau tidak, maka saya kutip di sini kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, syarah daripada Bulughul Maram. Yang ingin saya sampaikan bahwa pembagian riba itu ada 3. Di dalam kitab yang lain ada 4. Yang pertama ada namanya riba fadl. Riba fadl. Kemudian yang kedua ada riba liyad. Yang ketiga ada riba nasa. Yang keempat ada riba al-qard. Nah, yang saya ingin fokuskan dalam pembahasan pay letter ini yaitu riba al-qard. Apa itu riba al-qard? Dijelaskan di sini wahwa ayyaqridahu syai'an. Ayyaqridahu syai'an, ada seseorang yang memberi pinjaman. Pinjaman berbentuk uang atau lain sebagainya. Mimma yasihhu qarduhu, dari sesuatu yang sah untuk dipinjamkan seperti uang dan lain sebagainya. Kemudian dalam akadnya ada syarat. Apa syaratnya? Wa yashtaritu alaihi manfa'atan muqabilul qardi. Bahwa yang memberi pinjaman itu mensyaratkan ada manfaat yang ada pada pengembalian daripada rasul mal tersebut atau uang yang dipinjam tersebut. Ada manfaat, ada lebihnya begitu. Seperti apa? Kasudarihi, seperti menempati rumahnya. Contoh, saya beri pinjam uang saya dengan syarat bolehkan saya untuk menempati rumahmu. Nah, begitu gambarannya. Aurukubi dabbatihi, atau syaratnya saya beri pinjam uang saya ini dengan syarat berikan saya atau bolehkan saya untuk mengendarai motormu atau untamu atau kudamu dan lain sebagainya. Atau syaratnya apa? Yarutu ajwada minhu fil qardi. Atau harus syaratnya apa?
uang yang akan dikembalikan itu harus lebih. Atau misalnya beras harus lebih bagus. Atau yang lain sebagainya. Au nahwi dzalika. Apa kata ulamanya? Fahadihi anwa'ur riba. Ini termasuk bagian-bagian daripada riba allati harramallahu ta'ala wa rasuluh, yang Allah haramkan dan para rasulnya. Nah, setelah saya lihat, bentar ya, gambaran pay letter itu bisa digambarkan seperti itu. Nah, ada screen, komik? Ada screennya? Nah, pay letter ini secara bahasa bermakna bayar tunda atau bayar nanti. Ya. Yang itu ya. Den nih. Sebentar Mbak ya. Ini saya tulis tentang pay letter ya. Secara bahasa, pay letter bermakna bayar tunda atau bayar nanti. Hutang lah begitu. Jika dilihat dari mekanismenya, produk pay letter ini menawarkan sebuah pembayaran tunda dari suatu proses transaksi yang dilakukan pada marketplace tertentu atau mitra usaha tertentu. Hanya Oppo pay letter ini merupakan produk yang disungguh oleh Grab yang berguna untuk memesan jasa atau makanan yang ditawarkan oleh Grab. Dan bila mana saldo Oppo nipis, ia bisa mengajukan sistem pay letter, yaitu bayar nanti atau hutang. Jadi bila ada seseorang naik Grab, kemudian saldo Oppo-nya tidak mencukupi atau kekurangannya itu bisa dipenuhi dengan pay letter. Sekilas memang memudahkan bagi para pengguna Oppo. Ya bahasa sederhananya hutang lah begitu. Tapi hutangnya jika jatuh tempo lalu hutang itu tidak bisa dibayar maka terkena denda. Begitu. Bagaimana kita menghukumi jika ada transaksi seperti itu? Maka saya mengutip kitab yang tadi bahwa jika seseorang memberikan pinjaman untuk seseorang berupa uang misalnya, lalu di awal akadnya mensyaratkan apa? Sudah ada gambaran tadi, salah satunya jika ada orang memberikan pinjaman, kemudian syarat di akadnya harus dikembalikan lebih. Begitu. Maka itu termasuk riba yang Allah haramkan. Jadi riba itu seperti digambarkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ya sangat ekstrem sekali hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan riba. Dalam satu riwayat, dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittin wa salasin. Satu dirham secara riba, satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, wa huwa ya'lam, dan sedangkan ia sadar bahwa itu adalah uang riba. Dia sadar bahwa yang dimakan itu adalah uang riba, asyaddu min sittin wa salasina. Itu lebih dahsyat, lebih ngeri daripada 30 perempuan penzina. Itu salah satu ancaman yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di dalam hadisnya. Atau riwayat Imam Jabir radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba, bahwa Nabi Muhammad akan melaknat siapa? Akilar riba, orang yang memakan makanan riba. Jadi maksud laknat di situ Allah akan jauhkan dari rahmatnya. Yang pertama yang akan dilaknat pertama akilar riba, pemakan uang riba atau barang riba. Kemudian wa mukilahu, yang mewakilinya. Misalnya dia punya wakil untuk melakukan hal transaksi riba, maka wakil itu masuk dalam hukuman itu. Wa katibahu,
kemudian orang yang mencatatnya, wa syahidaihi, bahkan saksinya akan mendapatkan siksa yang sama seperti orang yang makan makanan riba. Wa qala hum sawa, kata Nabi, itu sama semua. Karena riba ini ya, hadirin hadirat yang saya muliakan, termasuk sesuatu yang haram yang ditentukan Al-Quran secara qat'i. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jika ada orang yang menghalalkan riba, maka dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena seakan-akan orang itu tidak percaya dengan ayat Allah begitu. Jika ada yang menghalalkan riba. Karena ditentukan, dia disahkan dengan dalil qat'i. Dalil qat'i itu tidak bisa berubah-ubah. Kalau haram, haram sudah. Dan tidak ada ikhtilaf ulama dalam hal itu. Yang menghalalkannya kafaro, keluar dari Islam. Tapi jika dia tidak menghalalkan, tapi melakukan perbuatan riba itu tidak keluar dari Islam. Tapi sekedar kana fasikon, kata ulama, dia sekedar fasik. Nah, jadi saya masukkan, ya, pahami pay letter ini termasuk pinjaman yang disyaratkan pada akadnya. Seperti jika jatuh tempo kemudian tidak bisa membayar, maka ada dendanya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di ibarat yang ada di dalam kitab Tawdihul Ahkam, mungkin masuk dalam ibarat itu. Nah, kemudian ini ada beberapa yang saya tulis juga ya. Pertama, utang yang diberikan oleh Grab atau Traveloka lewat produk pay letter adalah termasuk kategori riba qard, seperti yang saya jelaskan tadi. Dia masuk ke dalam riba qardun, ya. Qardun atau riba utang yang diharamkan sebab adanya unsur ziyadah atau tambah yang di muka oleh pihak penerbit pay letter kepada konsumennya. Seperti ibarat yang tadi. Kemudian ini ya, hukum asal dari utang adalah kembalinya harta sejumlah harta pokoknya atau ra'sul mal yang dihutang tanpa ada tambahan. Jika ada syarat tambahan oleh pemberi utang, maka tidak diragukan lagi bahkan bahwa tambahan tersebut merupakan riba. Ya, banyak ulama-ulama kita jika ada syarat tambahan di awal akadnya maka termasuk riba karena ada tambahan dari ra'sul mal atau pinjaman pokok yang dipinjamkan. Nah, begitu. Tapi ada ibarat yang saya temukan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Mungkin ini bisa menjadikan rujukan lagi supaya lebih ini jika ada orang yang sangat butuh, misalnya tidak ada uang untuk memberikan istrinya atau anaknya atau apa sifatnya mendesak, mungkin bisa pakai ibarat yang saya share ini yang ada di dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Saya baca ini, utang yang diberikan oleh perusahaan itu lewat aplikasi termasuk riba yang diharamkan. Sebab tambahan tersebut hanya bisa diperoleh lewat penggunaan aplikasi. Jadi kalau tidak melalui aplikasi itu, maka uang itu atau apa bahasa kita ya, tidak bisa untuk mendapatkan itu sudah kalau tidak melalui aplikasi tersebut. Nah, karena harus memakai aplikasi, maka tambahan itu termasuk bagian dari akad ijarah. Sewa jasa aplikasi itu. Jadi itu bukan tambahan itu bersifat sewa jasa atas aplikasi yang kita gunakan. Nah, ibaratnya walau aqradahu tis'ina dinaran bimi'atin adadan wal waznu wahidun wa kanat la tunfaqu fi makanin illa bil wazni jaza.
wa in kanat tunfaqu bi ru'usiha fala wa dzalika ziyadatun li anna tis'ina minal mi'ati taqumu maqamat tis'in allati aqradahu iyyaha wa yastaqbilu asyaratan. Artinya seseorang memberi utang orang lain sebesar 90 dinar atau kita bahasakan 90.000. Namun dihitung 100. Jadi harus dikembalikan 100 begitu. Karena harus melalui jasa, timbangannya 1. Nah, sementara tidak ada jalan lain, melainkan harus lewat penimbangan itu. Maka hukum utang terima 90 terima 90 100 itu boleh begitu. Yang tidak boleh jika 100 itu hanya sekedar digenapkan pada pokok utang tanpa perantara jasa timbangan, maka tidak boleh, sebab hal itu termasuk tambahan yang haram. Karena sebagaimana juga nilai 90 ke 100 adalah menempati makom 90. Sementara 10 lainnya adalah tambahan yang ditinta. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, pertama, hukum pay letter bisa kita katakan tambahannya itu adalah riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisa tambahan itu tidak termasuk daripada riba yang diharamkan karena akarnya berbentuk akad ijarah atau sewa jasa aplikasi tersebut, seperti ibarat yang saya cantumkan di dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah yang dikarang oleh Syekh Wabah Az-Zuhaili. Yang lebih selamat adalah memakai kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari khilaf itu dianjurkan oleh para ulama. Jika kita mengambil pendapat yang pertama, ya tidak ada masalah. Artinya tidak ada ulama yang menentang bahwa yang ini, yang pertama yang mengatakan haram. Artinya selamat begitu. Sedangkan yang kedua, ini masih ada kalau kita membolehkan tambahan itu, masih ada yang menentang. Begitu siapa? Yaitu pendapat yang mengharamkan atau pendapat yang pertama tadi. Maka lebih selamatnya adalah mengambil pendapat yang pertama. Kalau tidak terlalu mendesak, mungkin janganlah begitu. Tapi kalau sangat mendesak, bisa kita memakai referensi atau pendapat yang kedua ini. Yang saya kutip di dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Islamiyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita mengambil pendapat yang pertama yang mengatakan haram, lalu bagaimana jika kita bersedekah dengan hal tersebut? Saya izin screen. Oh, nggak bisa. Bentar. Oh, ada yang di share screen lagi. Ya. Oke. Harus lewat WA. Mana tadi? Oke. Jelas nggak, Mbak Weni? Tolong diperbesar lagi. Oke. Saya ulangi, jika kita mengambil pendapat yang pertama yang mengatakan haram, lalu bagaimana
status sedekah kita, apakah berstatus tetap diberi pahala atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mengutip kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili juga, ya. Di situ ada tertera ibarat, na'am al-qiyasu anna man tasaddaqa, perhatikan, orang yang bersedekah bima yadhunnuhu halalan, dengan sesuatu yang ia anggap halal. Misalnya ada orang yang tidak tahu hukum pay letter ini, dia menganggapnya halal, lalu ia bersedekah dengannya, dengan barang tersebut, wa huwa haramun batinan, kata ulama di sini, itu haram secara batinnya, secara hakikat. Tapi keharamannya itu yusabu alaihi, begitu, diberi pahala dia. Kenapa diberi pahala? Karena niatnya bukan untuk bersedekah dengan barang haram, begitu. Yang diberi pahala itu adalah niatnya yang baik. Karena dia tidak mengetahui barang itu adalah barang haram, maka bersedekah dengan barang itu. Sehingga ini termasuk hal yang haram, tapi yusabu alaihi, begitu. Wa inna ma lam yaqbalis sadaqah bil malil haram li'annahu tasarrufa wa huwa mamnu'un minat tasarrufi fihi kaunihi milkan lil ghairi. Saya ambil sedikit di bawah. As-sadaqatu, kalau dia bersedekah dengan benar-benar barang haram, dia tahu bahwa barang itu adalah barang haram. As-sadaqatu bil malil haram, sedekah dengan barang haram, imma an takuna min nahwil ghasib, baik harta itu diperoleh dengan ghasab, mengambil punya orang lain pas izinnya, bahwa al-muradu hadisil kasirah, maka itu yang dimaksud dalam hadis yang mengatakan la yaqbalu illa thayyiba, Allah tidak menerima sedekah karena Allah menerima sedekah yang baik yang diperoleh dari dari barang yang adalah uang haram, maka bersedekah dengannya adalah haram. Begitu juga penerima tidak boleh menerima barang itu jika ia mengetahui barang itu adalah barang haram. Kenapa tidak boleh? Karena kalau dia mengambil, berarti dia, orang yang mengambil itu melakukan i'anah atau membantu orang berbuat maksiat, maka melanggar firman Allah yang mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan kita saling menolong dalam dosa. Itu kalau dia tahu bahwa uang atau barang itu adalah barang haram. Berbeda dengan yang di atas tadi, jika dia tidak mengetahui bahwa barang ini barang haram, ia tidak mengetahui, disangka ini adalah barang halal begitu, lalu ia bersedekah dengan barang itu, tetap haram tapi diberi pahala begitu. Tapi kalau dia mengetahui barang itu adalah barang haram, maka bersedekah dengannya haram dan Allah tidak terima sedekahnya berdasarkan hadis la yaqbalu illa thayyiba, begitu. Begitu juga penerima tidak boleh menerima sedekah yang haram itu jika ia tahu bahwa barang itu adalah barang haram. Begitu hukum bersedekah dengan barang haram. Mungkin cukup sampai sini Mbak Weni. Oke. Ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kajian yang diberikan. Kita akan buka sesi tanya jawab ya. Ini sudah selesai kajian dari Ustadz Sofyan Sauri.
boleh teman-teman untuk yang mau nanya, yang masih penasaran terkait sedekah dengan pay letter itu gimana sih? Sebelumnya saya mau mau ini dulu, ada pertanyaan dari Mbak Dira Yuliasari, yaitu tentang berarti boleh sedekah pakai uang hasil berhutang. Jadi sebenarnya mungkin tadi Mbak Dira masih belum paham untuk yang pertama tentang sedekah pakai pay letter itu boleh nggak? Dengan berhutang itu boleh nggak? Gitu sih Pak Ustadz. Boleh dijelaskan lagi? Bersodakoh, mungkin secara singkatnya, bagaimana hukum sodakoh dengan hasil hutang, begitu ya. Kalau bersodakoh dengan pay letter sudah kita bahas tadi. Kalau kita mengambil pendapat yang pertama yang mengatakan haram, itu sudah saya jelaskan. Tapi ada itu tadi pendapat yang kedua, ada celah-celah membolehkan begitu. Lalu jika mengambil pendapat yang kedua yang mengatakan boleh, bagaimana? Kan itu berhutang. Apakah kita boleh bersodakoh dengan hasil hutang? Bersodakoh itu tidak ditentukan. Ya, hartanya itu yang penting halal. Baik kita peroleh dari hutang selama cara berhutangnya itu dengan cara yang benar begitu. Selama tidak menimbulkan mudarat bagi orang tersebut. Jika menimbulkan mudarat, misalnya memaksa diri untuk berhutang, sodakoh memang baik, tapi terpikirkan bisa berubah-ubah hukumnya sesuai ilatnya. Jika akan timbul mudarat, artinya ia memaksa dirinya untuk bersodakoh, lalu bersodakoh dengan hutang tersebut, maka bisa menjadi haram itu bagi dia. Tapi bersodakoh selama tidak tahu begitu bahwa orang itu akan mendapatkan mudarat, seperti itu. Tapi kalau dia berhutang dan tidak akan timbul mudarat bagi orang tersebut, boleh-boleh saja selama itu halal begitu. Oke, jadi berarti kalau misalkan ini kita belum tahu itu boleh ya Ustadz ya, tapi kalau udah tahu udah pasti nggak boleh ya. Ya, di situ digunakan kaidah yang mengatakan tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu itu. Iya. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Indah Sari. Izin bertanya Ustadz, berarti kalau kita belum tahu hukumnya boleh ya? Itu kayak pertanyaan saya tadi tuh Ustadz. Jadi begini. Sudah Mbak Weni? Iya, maksudnya jadi kalau misalkan kita belum tahu nih, mungkin yang baru seperti ini, jadi tujuan dari kajian ini sebenarnya ngasih tahu hukum-hukumnya juga. Nah, beberapa orang yang mungkin belum tahu, jadi mungkin sebelumnya sudah ada yang pernah menggunakan pay letter sendiri, misalkan untuk berkah, misalkan dia memesan sedekah kan banyak ya, dia kayak memesankan Shopee Food atau GoFood untuk sedekah untuk yang di jalanan atau gimana, itu gimana tuh Ustadz? Dia nggak tahu hukumnya sebelumnya. Tidak. Kaidah yang mengatakan tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Dalam Islam itu kita diperintah untuk bertanya atau ngaji. Jika itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ngajilah kepada orang yang tahu jika kalian tidak mengetahui hukum itu. Jadi kaidah yang mengatakan tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu itu tidak sembarangan digunakan. Jika dia terus ingin menuntut hukum pay letter ini, misalnya dia masih ragu-ragu apa hukum pay letter ini, boleh atau tidak, haram atau halal. Lalu selama dia nuntut, ini belum mengetahui hukumnya, belum ada ustadz yang menjelaskan tentang pay letter itu. Tapi
kondisinya sedang menuntut, tapi ilmunya belum sampai situ begitu. Iya. Maka ketika dia melakukannya itu tidak berdosa. Nah, setelah dia mengetahuinya, maka tidak boleh lagi melakukan hal yang sama begitu. Maka bersedekah dengan letter itu, ya sekali lagi sudah saya jelaskan tadi, kalau mengambil pendapat yang pertama dan itu lebih selamat yang mengatakan haram, maka haram begitu. Tapi kalau mengambil pendapat yang kedua yang mengatakan boleh karena termasuk akad ijarah, maka tidak apa-apa selama itu baik begitu. Oke, jadi kalau misalkan memang dari awal dia ilmunya belum sampai ke situ dan dia sudah terlanjur atau tuntutan, itu berarti insya Allah diperbolehkan. Iya, sama kayak orang baca Quran. Orang baca Quran itu harus dengan tajwid. Ketika dia salah dalam membaca atau dia membaca tanpa tajwid, dia masih belajar tapi ilmunya belum sampai dengan ilmu yang yang dibaca salah itu, maka dia tidak berdosa atas kesalahannya. Nah, ketika sudah sampai ilmunya, dia tahu hukumnya, maka wajib untuk dipraktekkan. Ketika tidak dipraktekkan, maka itu salah, berdosa. Sama seperti yang tadi begitu. Oke, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Untuk teman-teman yang mau nanya boleh atau mau sharing terkait sedekah mungkin. Sedekah kan luas ya, bukan cuman memang topiknya ini tentang pay letter, tapi kalau ada teman-teman yang mau nanya tentang sedekah, itu bisa. Boleh, silakan di ini. Mumpung ada langsung sama ahlinya nih. Mungkin pertanyaannya diketik aja, Mbak Weni, supaya lebih jelas. Kalau bertanya secara ini langsung pakai suara mungkin nggak jelas ya. Mungkin yang mau bertanya. Boleh yang mau bertanya, boleh. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Pak Syahri. Ini teman saya Pak, Bu di Lombok. Oh gitu ya. Baik Ustadz Syahri. Hukum bersedekah dengan barang makruh itu bagaimana Ustadz? Ada salah satu kaidah ulama yang mengatakan al-wasailu hukmul maqasid. Jalan itu sama hukumnya dengan tujuan. Jalan itu sama hukumnya dengan tujuan. Contohnya saya kasih contoh ini rokok. Karena mungkin orang-orang Indonesia ya banyak sekali yang merokok. Hukum muktamad dalam Syafi'i, rokok itu makruh. Lalu bagaimana hukum bersedekah dengan rokok misalnya atau barang makruh? Nah, seperti kaidah yang saya baca tadi, hukum rokok itu adalah makruh. Maka bersedekah dengan barang makruh adalah makruh. Begitu juga misalnya bersedekah dengan barang haram, maka hukumnya haram juga. Bersedekah dengan barang baik, maka baik juga. Yusabu alaihi, qis alaihi, maka kiaskan hukum itu. Bersedekah dengan barang makruh, itu hukumnya makruh. Al-wasailu hukmul maqasid. Begitu Ustadz Syahri. Oke, baik. Gimana Ustadz Syahri untuk jawabannya dari Ustadz Sofyan Sauri? Udah cukup kali ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Okta Maulana. Berarti pay letter itu bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Ya, saya ulangi supaya lebih jelas ya. Pay letter itu kan hutang kepada aplikasi seperti Grab atau Traveloka dan lain sebagainya. Dan hutang itu diberi tempo dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika temponya lebih, maka ada denda atau bayar lebih begitu. Nah, hukum lebihnya itu adalah haram. Karena
hukum pinjam meminjam itu boleh begitu. Tapi uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan jumlah yang dipinjam. Jika ada lebihnya, maka hukumnya riba allati harramallahu alaihi, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ya, saya lupa tadi di referensi di dalam Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram itu, orang-orang jahiliyah dulu itu digambarkan di dalam kitab itu, mereka berhutang sejenis dengan riba qardun ini. Dan sejenis dengan riba qardun ini, saya baca, ya, ribal jahiliyah. Karena Imam Ibnu Qayyim itu membagi riba itu menjadi dua, supaya lebih jelas ya. Ada riba khafi, ada riba jali. Lalu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana orang-orang jahiliyah dulu melakukan transaksi hutang. Kata beliau, ar-riba alladhi kanatil arabu ta'rifuhu wa taf'aluhu. Riba yang dilakukan orang Arab zaman jahiliyah dulu, yang dilakukan dan mereka masyhur dalam kalangan mereka. Riba yang bagaimana? Kana iqradul darahim wad dananir ila ajalin. Mereka memberikan hutang kepada seseorang dengan tempo waktu. Nah, biziyadatin alaihi, tapi ada syarat ziyadah, tambahan daripada uang yang dipinjam. Artinya apa? Harus dikembalikan lebih begitu. Itu pernah terjadi pada zaman jahiliyah dulu. Nah, sehingga transaksi seperti ini dianggap haram, lebihnya itu dianggap haram oleh para ulama. Itu yang pertama. Tapi pendapat yang kedua yang saya share tadi, yang saya sampaikan, saya kutip di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqh Al-Islamiyah karangan Syekh Wahbah Suhaili. Tambahannya itu tidak termasuk tambahan yang haram. Karena akadnya apa? Akad ijarah, upah sewa aplikasi tersebut begitu. Karena kalau tidak melalui aplikasi tersebut, maka kita tidak bisa berhutang. Maka dengan aplikasi itu kita bisa berhutang. Nah, kemudian ada lebihnya, dan lebihnya itu tidak termasuk riba yang diharamkan, tapi itu merupakan sewa aplikasi yang kita gunakan begitu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Ustadz. Ini sebelumnya ada yang mau nanya nih, kayaknya mau langsung, mungkin Bapak Abdurrahman Sudesi boleh open mic kalau pengen nanya langsung, atau mau di chat aja juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan teman-teman semua selalu mendapatkan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini Ustadz, mau bertanya. Masalah seorang suami yang meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang mas kawin kepada seorang istri. Akan tetapi seorang istri ini tidak mau mengikhlaskan atau bersodakoh atas mas kawin kepada suaminya itu. Nah, bagaimana hukum mas kawin seorang suami yang meninggal ini? Apakah ditanggung oleh ahli waris atau bagaimana? Oke, terima kasih. Masya Allah ya, ini hukum mas kawin atau hutang yang ditinggalkan oleh si mayit, begitulah ya sudah. Jadi hutang itu harus dibayar. Selama hutang itu tidak diikhlaskan oleh orang yang punya banyak uang, maka tidak boleh hutang itu tidak gugur sekalipun orang itu sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana? Sudah meninggal dunia, bagaimana mau bayar hutang? Maka pindah hutang itu ke ahli warisnya. Jadi ahli warisnya itu syarat
boleh dibagikan harta-harta yang ditinggalkan oleh ayahnya, itu harus dibayarkan hutang-hutangnya dulu. Baru sisanya dibagikan ke ahli warisnya, begitu. Jadi yang mempunyai kewajiban itu adalah ahli warisnya, bukan orang yang meninggalnya. Karena orang meninggal itu sudah tidak mukallaf lagi. Gitu. Tapi baiknya si istri, si mantan istrinya itu mengikhlaskan. Itu baiknya seperti itu. Oke, Ustaz, makasih atas penjelasannya. Syukron. Oke. Baik, terima kasih Mas Abdurrahman Sudesi untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari Mas Ipan Gojali, yaitu tentang misalkan ada orang berniat untuk bersedekah menggunakan air mineral, tetapi panitia menukarkannya dengan uang untuk keperluan lain. Apakah boleh atau tidak, Ustadz? Bisa diulangi, Mbak? Jadi misalkan ada seseorang yang berniat bersedekah menggunakan air mineral, tetapi panitia yang menyalurkan sedekahnya itu mungkin menukarkannya dengan uang untuk keperluan lain. Apakah boleh atau tidak? Ya, apa haramnya? Kan orang bersedekah dengan air, tapi nggak jadi dengan air, tapi pakai uang. Ya, boleh lah itu. Jadi boleh ya Ustadz ya? Iya. Untuk ini. Jadi maksudnya itu dia nggak mesti air mineral, tapi boleh ditukarkan juga ya Ustadz ya berarti? Ya, bersedekah itu kan tidak harus dengan air kalau ada niat sedekahnya. Oke. Berarti niat dari awal. Gimana? Ya, kenapa? Berarti niat awalnya aja ya Ustadz ya, mau dia ditukarkan juga nggak apa-apa. Yang menukar ini panitia. Panitia. Dan untuk keperluan yang lain. Oh, mohon maaf, saya salah pemahaman tadi. Kirain yang bersedekah itu awalnya mau menyedekahkan dengan air, tapi berubah pikiran mungkin. Oh, kalau panitia yang merubah, itu ada ulama yang mengatakan haram kalau tidak ada izin dari orang yang bersedekah. Lalu bagaimana? Harus izin dulu. Nanti dia tidak ridho. Dia maunya bersedekah dengan air, lalu ditukar oleh panitia dengan uang, maka itu tidak boleh. Nanti ridhonya tidak ada begitu, sehingga diharamkan. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh sekalipun tanpa izinnya. Yang penting manfaat untuk orang yang diberikan sedekah itu lebih tinggi atau lebih bermanfaat seperti itu. Mungkin misalnya uang lebih bermanfaat menurut para panitia, lalu diubah menjadi uang, maka boleh-boleh saja sekalipun tanpa izinnya. Tapi yang lebih selamat izin dulu begitu. Baik, berarti sebelumnya izin dulu ya sama yang memberikan, yang berniat yang memberikan sedekahnya, supaya kalau diizinkan baru diubah. Kalau tidak diizinkan itu kan nggak boleh nanti. Iya, gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk Mas Ipan Gojali untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Sari, yaitu apakah ada saran atau contoh aplikasi apa yang aman agar menghindari aplikasi tanpa riba? Syukron. Jadi Ustadz ada rekomendasi aplikasi yang aman atau gimana? Ya, mukanya saya belum ada aplikasi yang aman untuk supaya terbebas dari riba. Saya cuma tahunya Gojek, Grab ini aja. Iya. Oh, berarti belum ada ya untuk sekarang rekomendasi aplikasi yang tanpa riba itu belum ada ya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ziyad Atalahdian, yaitu bagaimana memberi infak atau sodako dari uang yang diambil dari hasil menyimpan di bank, di mana uang tersebut sudah bercampur dengan bunga yang didapat dari hasil menyimpan uang.
meski niat menyimpan hanya untuk mengamankan uangnya, bukan semata untuk mendapatkan bunga. Ini maksudnya begini loh Ustadz. Ya, ya, Jadi ya. dia infak atau sodakoh, tapi diambilnya dari hasil menyimpan uang di bank. Dan uang itu kan sudah tercampur dengan bunga, terus Ya, ya, ya. ya seperti itu. Ini untuk di bank umum ya Ustadz, maksudnya itunya bukan di bank syariah atau apa, tapi di bank biasa. Ya, mungkin pembahasan bagaimana hukum riba bank begitu Mbak ya. Jadi ya kalau misalkan Secara pendeknya seperti itu pertanyaannya ya. Jadi para ulama itu semua tidak ada yang menghalalkan riba. Semua ulama sepakat, bahkan ijma ulama mengatakan riba itu adalah hal yang haram. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan riba itu halal. Lalu bagaimana dengan riba bank? Apakah riba yang diharamkan atau bagaimana? Saya baca di dalam kitab-kitab para ulama, ya salah satunya yang saya sebutkan tadi. Saya termasuk orang yang senang baca kitabnya Syekh Wabah Az-Zuhaili, orang Syria. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, kitab kontemporer. Itu kitab muqarin. Semua madhab dijelaskan di situ. Kemudian ada fatwa Imam Yusuf Qaradawi dan lain sebagainya dengan bunga bank. Pertama, pendapat ulama yang pertama itu bunga bank itu hukumnya haram karena termasuk riba. Nah, pendapat yang kedua tidak termasuk riba dia. Tidak termasuk riba. Sehingga tidak menjadi haram begitu. Sehingga tidak menjadi haram. Nah, kalau kita mengambil pendapat yang mengharamkan, ya haram seperti penjelasan yang tadi. Tapi kalau kita mengambil pendapat ulama yang membolehkan, ya baik begitu, karena bersedekah dengan barang yang tidak haram begitu. Tapi ingat, salah satu kaidah ulama, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma' alaih. Selama ada perbedaan pendapat dalam satu masalah, itu tidak boleh ditentang. Ada ulama yang menghalalkan, ada ulama yang mengharamkan. Itu kan perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, selama perbedaan itu ada, maka perbedaan itu tidak boleh ditentang. Orang yang mengambil pendapat yang mengharamkan, tidak apa-apa. Orang yang mengambil pendapat yang membolehkan, ya tidak apa-apa. Santai-santai saja lah begitu. Terserah mana baiknya. Tapi yang lebih ihtiyat dan yang lebih selamat itu mengambil yang ini, yang mengharamkan begitu. Karena lebih selamat seperti itu. Oke, berarti tergantung kita ya. Jadi kita lebih mengikuti ini ulama yang mana ya, ajaran ulama yang mana. Tapi ininya haram sebenarnya. Iya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Ivan Gojali lagi nih. Boleh tidak kita berhutang untuk melaksanakan suatu hajatan atau santunan anak yatim, Ustadz? Yang udah tadi itu. Ya mungkin ini kalau misalkan mungkin kalau misalkan kepepet kali ya ini Ustadz, maksudnya Pak Mas Ipan ini. Oke, sekali lagi yang tadi sudah ditanyakan tentang bersedekah dengan hasil hutang. Sedekah itu selama uangnya halal maka boleh. Selama uangnya halal boleh. Hutang itu kan halal dia, boleh, tidak haram. Kita mendapatkan uang dari hasil hutang, status uang itu tidak haram. Nah, ketika kita sudah hutang, maka uang itu sudah menjadi milik kita. Nah, terserah kita yang miliki uang ini, mau dipakai sedekah, mau dipakai belanja, terserah kita begitu. Begitu kan? Nah, selama tidak ada mudorot yang timbul dari orang itu. Jika dia memaksa diri sehingga dia melarat hidupnya, misalnya
maka itu menjadi haram seperti itu. Karena apa namanya, hifdzul irdi, menjaga, apa bahasa kita, irdun itu ya, menjaga kehormatan, itu salah satu hal yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia, menjaga kehormatan itu. Sehingga ketika ada mudarat pada jiwa kita, kehormatan kita, maka tidak boleh dilakukan. Termasuk berhutang, kemudian timbul mudarat, maka tidak boleh. Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau sedekah itu tergantung dari kemampuan kita aja ya Ustadz ya, berarti sebenarnya seharusnya. Ya, bagusnya seperti itu. Bagusnya seperti itu. Jangan sampai menyusahkan diri sendiri ya kalau mau. Ya, jangan sampai memudaratkan diri sendiri. Betul. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang masih penasaran nih? Izin bertanya, moderator. Waalaikumsalam. Salam, insyaallah. Bisro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelit Abu Ketua, Bos. Izin bertanya, Bapak Tong, kita di kampung saya ada salah seorang yang meminjamkan uang. Dia tidak berucap bahwa nanti ketika dikembalikan itu harus setiap kelipatan 100 itu ditambah 10. Misalnya kita berhutang 1 juta, maka nanti mengembalikannya dengan 1.100.000. Itu tidak diucap. Namun ketika kita mengembalikan Suaranya nggak jelas. uang yang jumlahnya sama, itu nanti ketika singkatnya gini sudah, Ustaz. Kita meminjam uang 1 juta misalnya nih, terus kita nanti dalam pengembaliannya itu mengembalikan dengan 1.100.000. Namun yang 100 ini kalau bahasa Lomboknya itu kan tangguhnya tidak pernah diucapkan oleh pemilik hutang. Nah, itu sudah dalam menjadi kebiasaan lah begitu ya. Ya, kalau bahasa orang sini kan jari kepeng terima kasih kayak gitu, uang terima kasih. Nah, itu kan kalau saya ambil kesimpulan tadi kan tetap dia termasuk riba meskipun tidak terucap di dalam akad. Nah, karena nanti ketika mengembalikan itu raut muka yang memberi hutang itu berbeda, dan ketika kita akan meminjam lagi tidak dikasih gitu. Nah, ini gimana jatuh hukumnya, Ustaz? Apakah yang 100 itu masuk ke uang terima kasih atau gimana? Nah, terus yang kedua ini, Ustaz. Tadi saya mencatat beberapa kesimpulan tentang meminjamkan uang namun dengan adanya jaminan, seperti saya meminjam uang 1 juta namun dengan syarat motormu saya pakai. Itu kan kalau bahasa Lomboknya itu besande, Ustaz. Nah, gimana ini hukumnya ini? Kita kan sering uang kita tetap misalnya 3 juta tapi motor orang tetap kita pakai. Gimana ini hukumnya, Ustaz? Apakah saya masih ragu juga ini. Sekian. Berarti bersanda ya. Ya, sekian, Ustaz. Oke, saya langsung jawab kayaknya Mbak Weni ya. Pertanyaan sudah jelas. Oke, yang pertama, ada dalam satu kaidah usul fikih, al-'adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Adat kebiasaan masyarakat yang terjadi di desa tersebut itu bisa menjadi hukum. Nah, catatan ulama dalam kaidah ini, selama tidak ada atau selama tidak ada larangan dari nas-nas yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Jika adat itu berselisih dengan hukum Islam, maka adat itu tidak menjadi boleh, tapi menjadi haram. Itu yang pertama. Pertanyaannya ya suruh tadi, gimana kalau dipinjam 100 dan di akadnya tidak ada pembahasan atau tidak ada syarat untuk dikembalikan lebih. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana,
Lalu bagaimana hukum lebihnya? Tetap hukum lebihnya itu haram, termasuk riba, kecuali dengan akad yang berbeda. Bagaimana? Nanti dipisahkan akadnya. Kembaliannya ini, kemudian lebihnya bahasakan mungkin sebagai terima kasih, seperti itu. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua tadi lupa saya. Bersande, Ustaz. Gadai motor. Pembahasannya itu pinjam. Kalau gade itu kan dalam bentuk murtahin atau rohin. Benar ya? Nah, secara umum hukum gade ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, jika murtahin atau yang menerima gade itu mensyaratkan untuk mengambil manfaat dari barang gadean itu, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, haram untuk intifaknya atau mengambil manfaat dari para gadean itu. Tapi kan kita itu dalam bermazhab tidak Imam Syafi'i saja, banyak mazhab yang lain. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Maliki, ada Imam Ahmad bin Hambal. Ada yang enggak yang membolehkan intifak barang gadean itu? Ada, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i juga membolehkan. Itu saya baca di Al-Ashbah wan Nadhair, ya, dibolehkan selama akad itu tidak pemanfaatan barang gadean itu tidak dimasukkan dalam akad, begitu. Kesimpulan hukum gade ini, ada ulama yang mengharamkan dan ada ulama yang membolehkan. Mau ambil mana-mana silahkan, ya, tapi yang lebih selamatnya ya haram, begitu. Haram. Lebih selamatnya, bukan saya mengatakan tidak boleh, tidak ada ulama yang mengatakan boleh memanfaatkan barang gadean itu. Ada ulama yang membolehkan. Jika ingin mengikuti pendapat yang membolehkan, ya silahkan saja, begitu. Oke, bagaimana untuk jawabannya? Tadi Mas yang bertanya. Busrogali. Ya, Mas alhamdulillah. Jawabannya Jawab. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya, Ustaz. Semoga sehat selalu. Sudah cukup menjawab ya. Jadi untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustadz dari Mbak Sari lagi nih. Sebentar. Untuk pertanyaannya, bagaimana dengan hukum kompilasi Islam? Mohon pencerahannya, Ustadz. Apa? Gimana, Bu? Bagaimana dengan hukum kompilasi Islam? Pertanyaan dari Mbak Sari. Bisa dijelaskan apa itu kompilasi? Maksudnya kompilasi? Sebentar. Siapa yang bertanya, Mbak? Mbak Sari. Jadi dia itu kayak itu tuh dia isinya tuh macam-macam Ustadz. Jadi ada perkawinan, kewarisan, terus ada wakaf, hukum-hukum tentang itu. Jadi gabungan dari banyak hukum-hukum Islam gitu Ustadz. Mungkin Mbak Sari boleh open mic juga pertanyaannya biar lebih jelas atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan, Ukti Weni. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silahkan. Ini saya pernah dengar dengan adanya hukum
kompilasi hukum Islam di negara Indonesia. Itu saya hanya ingin tahu pencerahannya seperti pandangan Islam itu seperti apa ya secara syariat. Karena saya juga baru paham hukum kompilasi di Indonesia aja nih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Saya belum ini ya tahu persis bagaimana kompilasi dalam Islam itu. Dalam hukum itu kan harus mengetahui bagaimana keadaan kondisi daripada permasalahan yang dikaji. Baru kita mengetahui hukumnya. Kompilasi ini saya belum kaji. Maaf Bu, siapa tadi? Mungkin insya Allah di lain waktu ya. Oke, boleh. Dengan Sari Ustaz. Mbak Sari. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, nanti Mbak Sari berarti ikut lagi ya kajian kita. Jadi biar ini ya, biar jadi PR untuk Ustadznya juga, Ustadz Sofyan Sauri bisa untuk menambah lagi ininya. Ya, syukran. Insya Allah nanti dikaji. Iya, betul. Bisa untuk referensi kita untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang kompilasi hukum Islam. Ya, kecuali Mbak Sarinya menjelaskan bagaimana gambaran kompilasi itu. Bisa dijelaskan nggak bagaimana gambarannya, taswirnya dalam? Afwan Ustadz, saya pernah mendengar gitu ya dengan KHI ini pemberlakuannya berbeda dengan hukum di Al-Quran ya. Kalau di KHI ini pemberlakuan contoh seperti waris gitu ya Ustadz. Ini hukumnya kalau di Al-Quran sudah diajarkan, tapi berbeda sekali dengan KHI yang diterbitkan gitu Ustadz. Nah ini yang perlu sekali ilmu yang saya dengar gitu dari Ustadz. Karena saya juga pernah mendengarkan kajian itu salah satu liberalisasi gitu Ustadz. Walau alam bisawab. Jazakallah khairan Ustadz. Berarti hukumnya itu yang disampaikan itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam syariat, begitu gambarannya? Betul Ustadz, kurang lebih seperti itu, isinya tidak sama persis dengan yang diterbitkan di Al-Quran gitu Ustadz. Hukum syariatnya itu kan kita berdasarkan isi Al-Quran dan hadis ya Ustadz ya, tapi ini tidak sama gitu Ustadz dengan hukum yang telah diterbitkan gitu Ustadz. Syukran Ustadz. Menjawab dari gambaran sesuai gambaran yang dijelaskan Pak Sari, ya selama idza khalafal kitab wa sunnah bahwa minal muharramat, ya sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam ya dengan penjelasan-penjelasan para ulama, maka ya tidak boleh begitu. Itu secara singkatnya saya pahami dari penjelasan Pak Sari. Nah, insya Allah mungkin perlu kajian yang lebih mendalam tentang yang ditanyakan, insya Allah. Oke, jadi bisa jadi referensi juga ya berarti tentang kompilasi hukum Islam ini sendiri dari Mbak Sari. Ya. Kita kaji lebih dalam. Betul. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya Mbak Sari. Apakah sudah cukup untuk jawabannya dari Ustadz Sofyan Sauri? Insya Allah cukup, nanti bisa ikut kajian lebih lanjut. Insya Allah ya Ukti Weni, jazakallah khair juga Ustadz. Oke, terima kasih Mbak Sari untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Azahra Putri Arelia, yaitu bagaimana berbelanja sesuatu dengan menggunakan Shopee Paylater dan itu ada bunganya meskipun sedikit, apakah haram atau tidak? Jadi ini sebenarnya untuk lebih ke pribadi Ustadz. Jadi kalau misalkan seperti dia yang tadi Ustadz sebelumnya pernah sebelumnya jelasin, misalkan kita ingin beli makanan atau naik Gojek dengan menggunakan GoPayLater. Nah ini Mbak Azahra bertanya tentang dia berbelanja menggunakan Shopee Paylater, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Kalau hukum ini kan kembali ke hukum paylater lagi Mbak ya. Ya, hukum paylater itu kan sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, tambahannya itu termasuk riba yang diharamkan. Ya, riba yang diharamkan. Karena setiap
pinjaman itu harus dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjam. Jika ada lebihnya, maka lebihnya itu termasuk riba. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, bisa memakai dimasukkan ke akad ijarah atau sewa jasa aplikasi yang kita gunakan. Sehingga lebihnya itu tidak termasuk riba. Tapi itu balas jasa kepada aplikasi yang sudah kita lakukan. Atau dalam singkatnya itu babul ijarah. Sewa aplikasi yang kita lakukan tersebut. Begitu maksudnya ya? Iya, jadi mungkin maksudnya itu sebenarnya udah pasti berarti kita kalau misalkan pakai sesuatu yang sifatnya ada bunganya itu udah pasti riba ya Ustadz ya, haram ya, atau gimana? Ya tambahannya itu kalau tidak secara syariat seperti itu kan tambahannya itu apalagi disyaratkan dalam akadnya, artinya harus ada tambahannya begitu. Kalau tidak ada, maka tidak ada utang piutang itu atau transaksi itu. Itu sebenarnya menempati posisi pensyaratan tersebut sehingga lebihnya itu berhukum haram begitu, riba. Oke, berarti hukumnya tetap riba ya, karena ada bunganya juga biar cuma sedikit. Ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi, akan kita buka untuk satu pertanyaan terakhir. Mungkin masih ada yang mau bertanya lagi terkait fikih sedekah, zakat, ya, atau bebas. Piutang, boleh ditanyakan sebelum kita tutup acaranya. Boleh ada yang mau nanya lagi mungkin? Ya, silakan untuk Bapak Haris Adrian Rianto, boleh open mic mungkin kalau untuk mau bertanya secara langsung. Ya, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau nanya mengenai ini Pak, mengelola sedekah Pak. Maksudnya tuh kan orang kan sekarang ini kan kayaknya ada yang berbagi makan kayak gitu, terus habis itu ada yang biasanya kalau ada masjid, pembangunan masjid. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih kita kelola uangnya atau enggak sih? Nah itu hukumnya gimana sih Ustaz? Lebih gitu. Terima kasih Ustaz. Mengelola sedekah, ya, mengelola sedekah atau jalan untuk bersedekah itu ya tidak ada masalah Ustaz. Bahkan kalau dalam hadis itu ya, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ili, atau dalam satu riwayat man da'a ila hudan falahu ajru man tabi'ahu. Itu kan mengajak orang untuk melakukan sedekah dengan jalan dia. Itu dia mengajak untuk orang berbuat baik. Nah, dia yang mengajak itu mendapat pahala. Begitu. Artinya baik sekali jika ada pembentukan panitia yang digunakan untuk jalan bersedekah, maka baik sekali dia mendapat pahala karena mengajak orang lain untuk bersedekah seperti itu. Oke, gimana? Dengan catatan sedekahnya itu tidak dikurangi. Nah itu kurang lebih porsinya gimana Ustaz? Itu maksudnya itunya. Porsi gimana maksudnya Ustaz? Porsi yang sesuai gitu. Maksudnya takutnya kadang-kadang kan orang suka salah ini diartikan gitu. Maksudnya kadang-kadang suka dipakai, maksudnya takutnya gimana caranya supaya orang ini tuh sesuai dengan porsinya gitu. Sedekah itu berapa persen sih harusnya gitu. Porsi sedekah itu tidak ada ketentuannya dalam Islam. Bahkan dalam hadis itu kan diperintahkan walau bisyik kita merotin, bersedekahlah sekalipun dengan potongan kurma.
semampu kita. Dalam berbuat baik itu semampu kita, mastata'tum, semampu kita. Begitu. Jadi takaran untuk sedekah itu tidak ada tidak ada ukurannya. Oke, siap. Maksudnya tadi ini sih lebih ke maksudnya porsi apa yang mengelola sedekahnya, Ustaz. Iya, jadi sedekah yang ditampung, misalnya ada 100 orang bersedekah lewat panitia ini, lalu panitia ini akan menyerahkan kepada orang yang membutuhkan. Maka itu kan membuat jalan untuk orang berbuat baik begitu. Lalu takarannya yang akan diberikan oleh panitia tidak harus ditentukan. Mungkin nanti harus dalam memberikan sedekah yang sudah dikumpulkan itu mungkin harus rata atau memilih siapa yang harus menyesuaikan begitu. Bisa juga menyesuaikan tergantung kebutuhan orang yang diberikan. Begitu, Ustaz. Oke, terima kasih, Ustaz. Ya, afwan. Nabil Manan. Terima kasih Pak Haris untuk pertanyaannya. Ini masih tanya lagi nih terakhir kali ya. Ini untuk pertanyaan terakhir ya. Sebelum di ini. Silakan untuk open mic Mas Naifal Aman. Mas Nafial boleh open mic. Tadi yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, ini saya perempuan. Oh, putihnya kurang. Saya nggak tahu soalnya. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini Ustadz, saya cuma pengen lebih make sure aja ya, takutnya nanti ada hal yang ternyata selama ini saya dan teman-teman lakukan, ternyata masih ada hal entah itu termasuk riba ataupun masih dalam hitungan dosa. Jadi gini, untuk sejauh ini, alhamdulillah saya dan teman-teman punya grup untuk penyalur dana. Jadi siapapun yang mau menyalurkan dana, yang dimana akad di awalnya ini diperuntukkan bisa untuk hafizul Quran, bisa untuk anak yatim dan piatu, juga untuk pembangunan masjid maupun untuk pembayaran anak-anak SMP, anak-anak TK yang sedang mengaji tapi dia sudah menunggak beberapa bulan dengan syarat memang orang tuanya kategori orang yang tidak mampu. Nah, sedangkan sudah kurun waktu 1 tahun ini, kita belum bisa mengasihkan dana yang sudah terkumpulkan yang ada di beberapa kita, tapi sudah ada tulisan dan catatan bendaharanya dengan cukup jelas. Nah, intinya uangnya ini masih nandon di beberapa orang yang belum bisa tersalurkan dikarenakan keadaan COVID sekarang yang belum bisa bertemu ataupun belum bisa dikirimkan melalui transfer yang ditakutkan nantinya uangnya ini nanti tidak tahu larinya kemana. Kalau untuk status uangnya masih ada, catatannya masih ada, dan rencananya memang sesegera mungkin agar bisa tersalurkan dengan baik. Nah, ini kan sudah mengendap cukup lama, hampir ada 1 tahun. Ini gimana ya hukumnya bagi kita yang memegang, bagi kita yang menyalurkan, atau gimana gitu? Atau memang masih diperbolehkan asalkan segera diberikan ke yang seharusnya penerima. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, panitia menyalurkan sumbangan itu kan bagaimana hukumnya menjadi panitia untuk menyalurkan sumbangan ke anak-anak ngaji seperti tahfiz Quran dan lain sebagainya. Perbuatan seperti ini sudah banyak dilakukan oleh kiai-kiai kita ya. Kiai kita seperti Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz Somad dan lain sebagainya, itu penyaluran untuk bantuan itu sekali lagi bagus sekali ya, bagus sekali selama tata caranya itu secara syariat. Adapun tadi dana yang sudah terkumpulkan itu mengendap belum disalurkan, bagaimana hukumnya? Ya tidak ada tidak apa-apa. Yang penting ada niat untuk disalurkan.
ketika sudah sesuai waktu yang tepat begitu. Misalnya sekarang yang penting bagaimana yang lebih bermanfaat, yang lebih bermanfaat untuk orang yang dibantu seperti itu. Karena sekarang COVID misalnya tidak bisa jika disalurkan sekarang kurang bermanfaat atau bagaimana, kemudian ada niat untuk disalurkan di bulan depan, ya bisa-bisa saja seperti itu, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya. Baik. Mungkin kayak seperti itu, Mbak Weni ya, udah azan. Mbak itu tadi, maaf, apakah sudah menjawab untuk pertanyaannya? Alhamdulillah sudah. Jazakumullahu khair. Kalau sudah ya, nanti kalau misalkan mau bertanya lagi boleh di sesi kajian selanjutnya. Oke, karena ini sudah mau masuk azan, sudah azan zuhur juga, kita juga siap-siap mau sholat zuhur. Saya kira sudah sampai di sini aja kajian kita untuk hari ini. Akan ada kajian-kajian selanjutnya dari Madinah Center dengan tema-tema yang mungkin yang lebih menarik ke depannya, dan untuk selanjutnya ini juga bisa kita jadikan evaluasi. Baik, untuk ininya berarti kita sudahi sampai di sini ya. Tadi untuk buat kalian yang pengen tahu tentang Madinah Center, bisa kontak kita di Madinah Centernya langsung lewat Instagram Madinah Center _official atau di nomor telepon kita di 0813 1807 8930. Boleh untuk ininya nanti kalau misalkan ada untuk info-info tentang kajian selanjutnya atau mau les baca Quran, tahsin, tahfiz, itu bisa lewat kita Madinah Center ya. Baik, untuk ininya saya kira sudah cukup. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa untuk kajian selanjutnya. Terima kasih Ustadz Sofyan Sauri yang sudah menjadi narasumber kita hari ini. Assalamualaikum. Untuk teman-teman sebelumnya boleh kita dokumentasi mungkin. Oke. Pak Taufik boleh hostnya untuk dokumentasi kita ya. Teman-teman yang mau open cam boleh. Wow. Semuanya kalau bisa open kamera. Pak Taufik boleh aba-abanya mungkin. Boleh ya. Bentar, open. Ini banyak yang belum, sebentar.